ke situ. Percaya aja ada Dia tahu jalur lah. Si bocah ini tuh ngedenger ada yang ngegetok bambu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Midnight Story bersama gue Do. Datang narasumber yang mempunyai kisah nyata yang dialami waktu saat pendakian. Pendakiannya di gunung mana dan seperti apa kisah nyatanya, nanti kita dengerin sama-sama. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Lagi-lagi nih, gue nggak lupa mau ngingetin buat kalian, kita mau ada yang namanya giveaway 3 kaos untuk 3 orang pemenang bagi komentar-komentar yang terbaik yang akan kita pilih nantinya. Makanya menuju 300 subscriber, buruan komen sebanyak-banyaknya, no skip ya, nonton videonya, dan langsung aja kita dengarkan kisah nyatanya dari narasumber yang bakal gue datangi. Tapi sebelum itu, ingat, alam gaib itu nyata. Di dalam menjalani suatu kehidupan, tak hayal dan tak dipungkiri lagi bahwasanya kita hidup berdampingan dengan alam gaib. Tak sedikit manusia di muka bumi ini pasti mengalami hal-hal di luar nalar, seperti melihat sosok gaib, gangguan gaib, dan lainnya. Eksistensi makhluk gaib memang tidak pandang bulu dalam menampakkan sosoknya. Di channel ini akan berbagi sebuah cerita yang pernah dirasakan oleh para narasumber dari berbagai kalangan. Ikuti alur kisah nyatanya, dan ingat, alam gaib itu nyata. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah bang. Sehat ya? Sehat. Dengan nama siapa? Iqbal. Iqbal Dari Bogor saya. dari Bogor. Iya. Yang mau dengarkan lu punya cerita menarik yang siap dibagi ini. Lumayan ceritanya Bang. buat penonton Midnight Siap. Story. Oke, tapi sebelumnya gua mau nyapa dulu nih ya. Oke bang, siap. Oke, buat para penonton Midnight Story dimanapun kalian berada, sekali lagi gua ngingetin, no skip, tonton sampai habis, dan bantu dukung channel kita agar lebih berkembang dalam menemani kalian di saat sedang tertidur sendirian. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Midnight Story. Oke Bang, jadi awal mula ceritanya gimana tuh? Jadi ini tuh cerita pengalaman mistis yang gak pernah gue lupain sih. Pertama kali ngalamin tuh ini cerita gua waktu zaman sekolah sih. Zaman sekolah. Iya, jadi 2009 itu gue sekolah di sekolah menengah kejuruan di daerah Bogor. Daerah Bogor itu posisinya gue lagi kelas 3 di 2009. Jadi gue tuh dulu ikut ekstrakurikuler baru tuh bang. Di Ekstrakurikuler baru. Iya, di SMK ini baru banget nih ekstrakurikuler ini tuh dibuatlah sama guru gitu kan, pecinta alam. Secara tidak langsung anak-anak pun antusias kan gitu kan. Wah, pas di data banyak tuh yang ikut kan. Sama teman-teman gue, wah boleh nih gitu kan. Cuman waktu itu gue juga belum begitu tahu nih lokasinya di daerah mana. Nah, udah mulai singkat cerita aja langsung ke pas mau berangkat itu ternyata yang ikut cuma 7 orang bang. Yang lu perkirakan banyak, ya, banyak ternyata yang ikut cuma 7 orang. 7 orang. Kenapa tuh? Gue kurang tahu juga sih, mungkin karena waktunya juga mungkin ngedadak mungkin ya. Iya, ngedadak juga kan. Jadi gue tuh berangkat dari Bogor tuh, masih daerah Bogor juga sebenarnya sih. Jadi kalau bisa dibilang itu mungkin bukit kali ya. Tapi kalau orang sono ngomongnya sih gunung. Kalau orang sana bilang. Iya, jadi yang gue tahu itu namanya Gunung Sikabayang sih namanya. Yang dimaksud, maaf Bang potongnya, maksudnya orang sana bilang apa penduduk aslinya? Penduduk asli sih. Gitu. Bilangnya gunung. Gunung Sikabayang. Sikabayang. Jadi di harinya sih gue lupa sih. Mungkin
ini sebenarnya weekday sih kayaknya, hari weekday, cuma posisinya gue tuh habis libur akhir tengah semester tuh. Jadi gue berangkat pagi sama temen nih bertujuh naik mobil ke arah lokasi gitu kan. Sampai sono itu berangkat pagi sampai sono ya sekitar jam 9-an mungkin ya. Jam 9 siang. Kita juga sebenarnya kirain tuh kita camping tuh bakal di apa namanya pandu oleh guru ya. Ternyata enggak, kita cuma anak-anak sekolah aja, cuma anak-anak sekolah, teman sekolah yang kasih izin aja udah berangkat gitu. Jadi tanpa didampingi pembina sama sekali. Hanya dilepas begitu aja. Ya lepas. Dan gue juga tanpa tahu anak-anaknya itu udah pernah naik gunung apa belum gitu. Ternyata sih emang salah satu teman gue sih emang udah sering ya. Udah ada pengalaman. Ada pengalaman alhamdulillah gitu kan. Kita sampai sana daerah Bogor sih, gue nggak mau nyebutin daerahnya, gue takutnya ini juga sih ya, takut gimana. Gue nyebut daerah Bogor sih. Gue sampai lokasi itu jam 9, itu masih di pemukiman ya. Jadi kita turun dari mobil di pemukiman bertujuh, terus kita makan dulu lah sampai jam 12 lewat. Makan dulu di lokasi. Ya di lokasi makan, cari informasi, snack, cari informasi gitu kan. Udah gitu kan emang niatnya kita tuh mau camp 2 hari bang. Enggak, yang jadi pertanyaan gue gini bang, mau dipotong. Lu kan itu dari sekolah, ekstrakurikuler baru. Iya. Kenapa lu ngambil sama teman-teman lu ngambil keputusan biarin lah tanpa pembina atau tanpa? Karena di bertujuh ini ada yang PD-nya karena ada itu. Karena ada temen yang bisa naik gunung itu. Yang udah punya pengalaman itu. Nah dia pun kalau nggak salah dia pernah ke gunung itu dengan kakak alumni. Seperti situ. Percaya aja ada temen. Dia tahu jalur lah gitu kan ya. Jadi singkat cerita, abis zuhur kita prepare yang belum makan, ngecek alat juga gitu kan, apa yang kurang, terus kayak buat konsumsi seperti untuk persiapan di sana. Kita kan di sana mau camp sekitar 2 hari ya, hari 1 malam nanti. Lumayan banyak kan secara otomatis konsumsi itu banyak gitu, dari logistiknya pasti banyak. Terus kita mulailah jalan tuh. Ini pertama kali banget tuh gue antusias banget gitu, namanya wah gila, kok kan ya libur sekolah gue bisa camp bareng temen-temen gitu. Sebenarnya kalau di perjalanan sih nggak terlalu banyak hal-hal aneh sih ya. Cuman yang mulai aneh dari awal tuh pas gue jalan sama teman-teman tuh nggak jauh ya, mungkin sekitar 2 km dari pemukiman lah, sekitar gue ketemu kakek nenek tuh di jalan maksudnya di tempat di jalur kayaknya sih mungkin jalur pendakian dari atas mau ke pemukiman ya sih. Gitu. Dan emang kayak gitu. Jadi si kakek kita ngomongnya Kade Jang. Oh, itu ke lu apa ke semua? Ke semua itu. Kade Jang gitu kan. Jadi jalurnya tuh sebenarnya jalurnya nggak terlalu hutan banget sih bang. Cuman di sana tuh perkebunan sejatuhnya ya, kayak ada perkebunan buah pala, terus perkebunan kopi, sama perkebunan duren. Oh mungkin karena ininya masih belum masuk daerah hutan. Iya emang sih yang saya tahu emang daerah situ emang untuk perkebunan durennya lumayan bagus sih, terkenal juga gitu kan. Terus emang jalurnya juga lumayan nanjak juga sih, lumayan lah. Maksudnya saya kira-kira tingginya tuh sekitar 800-an mdps kayaknya sih, sekitar 800-an lah, 800 hampir 1000 lah tingginya. Hampir 1000 mdpl. Iya, mdpl kan, hampir segitu. Jadi singkat cerita tuh saya sampai tempat ngecamp itu terakhir, sebelum tempat ngecamp itu emang saya ngelewatin perkebunan kopi sama pohon bambu, nggak terlalu lebat tapi yang lebih lebatnya di kebun kopi itu. Sampailah kita di tempat camp,
kita bawa 2 tenda, terus kita pasang tenda. Kayak yang lebih tahu teman saya itu yang udah lama yang paham, dia langsung pasang tenda, beres pasang tenda. Karena kita juga nggak bawa air, cuman bawa beberapa botol air aja, karena si pecinta yang teman saya itu dia lebih tahu nanti kita ke bawah ada mata air, ada di dekat rumah warga gitu. Itu sekitar 2 km lah, sekitar 2 km dari tempat saya ngecamp kan. Nah, singkat cerita tuh tenda udah dibuat sama temen, 2 tenda. Terus saya tuh diajak tuh sama temen kan, sama temen tuh ke buat tempat ngambil air tuh kan. Bertiga saya ke bawah, itu ngelewatin perkebunan jagung, terus ngelewatin dia pokoknya jagung, perkebunan kacang, hasil tanam rakyat atau warga situ. Iya, tapi bener-bener nggak ada pohon-pohon besar, itu lumayan jauh bang. Dari perkebunan secara otomatis kan, maksudnya kita tuh di tengah-tengah jalurnya gitu kan, di tengah-tengah artinya jalur perkebunan, tapi si pohon-pohon yang besar itu kayak pohon-pohon yang besar itu dia lumayan jauh, masih luas lah pandangan masih luas ya, masih enak. Sampai bawah sekitar jam 4-an, saya di sana juga ambil air segala macam, kasih tahu sama teman, di sini kita ambil air nih. Cuma ada beberapa rumah aja sih, mungkin sekitar ada 3 atau 4 rumah di sini di pemukiman itu kan. Kita cerita beres sekitar 4:30, saya naik lagi ke atas gitu kan. Ya lah, masih lumayan aman lah gitu kan, lumayan aman. Nah ini juga sih yang bikin ada momen yang ke saya sedikit bukan ketolong ya, maksudnya membuat kita sama anak-anak tuh alhamdulillah dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya gitu. Jadi di teman saya bertujuh ini ada anak yang lumayan dalam masalah soal agama nih bang. Jadi dia itu emang masuk di kelas saya itu sekitar kelas 2, dia dari sekolah lain, jadi masuk pindahan kelas 2 sampai kelas 3 dia bareng tuh. Dan saya kita tahu emang dia tuh emang dalam juga di agama kan. Sebelum tenda udah jadi, saya juga nggak begitu paham ya soal agama, tapi dia tuh seperti kayak bikin pagar gaib gitu bang. Bikin pagar gaib, dia sekitar jarak 2 meteran lah dari tenda, pagar gaib kanan kiri. Dia ngomong, pokoknya lu jangan ada yang kencing di dalam, bagaimanapun lu jangan ada yang kencing dalam. Maksudnya di dalam lingkaran itu? Iya, nggak boleh di dalam lingkaran. Sempet nggak lu? Dia patok. Sempet nggak lu bertanya, ngapain sih lu gitu? Nggak? Mungkin apa lu sendiri udah paham? Anak-anak juga pasti nanya, maksudnya secara tidak langsung nanya pun dijawabnya ya udah ini buat kita bareng-bareng lah gitu. Dari situ pun gue udah mikir kayaknya dia tuh udah ada ngerasa hal yang aneh, makanya dia langsung seprotek itu buat jagain teman-temannya kan. Nah singkat cerita, habis maghrib, masih lumayan aman lah, saya bisa ngedengar suara aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukitan yang emang dikelilingin sama desa, kecamatan itu suara ajan tuh kedengeran bang sampai isya. Maghrib kedengeran, isya kedengeran gitu kan. Masih aman tuh. Nah sekitar jam 8-an anak-anak kita makan nih. Oke lah, kita siap-siap dulu, prepare kayak gitu kan. Gimana? Ternyata tuh kita lupa ada pengen kerupuk bang, pengen beli kerupuk. Nah si teman saya yang jago pecinta alam ini, si C aja kali ya. Si C ini tuh itu ngajak saya, ayo ikut gua ke bawah ke tempat yang tadi kita ambil air. Kalau nggak salah di situ ada warung. Oh gitu. Ya kita ke bawah, kita beli kerupuk buat nanti kita masak. Anak-anak udah nyiapin tuh, bikin liwetan, masak. Kita ke bawah tuh sama si C ini kan. Wah gokil emang sih bang, emang namanya gelap banget kan ya. Saya cuma berdua tuh ke tempat pemukiman. Kita jam 8-an lewat lah, beres. Saya nyari kerupuk,
Itu kan saya bilang tuh pas perjalanan saya mau ke pemukiman itu kan emang pandangan tuh luas kan, karena di situ kan ada hanya perkebunan terus baru pohon-pohon besar loh. Wah itu asli bang. Maksudnya tuh pas saya pulang tuh emang hawanya berbeda banget sih. Maksudnya saya saking udah perasaannya udah nggak enak banget itu karena pakai kupluk ya. Itu saya langsung tutup ditutup kupluk biar saya nggak bisa ngeliat kanan kiri itu. Oh, berarti lu ngerasain sesuatu pas balik lagi ke tenda? Iya, amat tenda itu saya tuh kayak ngerasa tuh ekor mata nggak bisa bohong kan. Maksudnya saya ngerasanya tuh kayak ada sekelompok putih tuh loncat-loncat terus di pohon kanan kiri tuh. Loncat-loncat di atas pohon. Di pohon itu kan, tapi kan pandangannya lumayan jauh bang. Yang saya ceritain itu kan karena ada perkebunan itu kan terbuka, baru pohon-pohon besar itu kan. Tapi itu emang berasanya tuh kayak ada yang ngikutin kita sampai ke atas gitu. Udah gitu kan saya ngerasanya bukan hanya di kiri tapi di kanan kiri itu. Kanan kiri ada gitu kan. Sampai atas saya bawa kerupuk sama tambahan air juga. Sampailah ke atas tuh sama teman-teman udah beres makan gitu kan segala macam. Aman lah di situ masih aman lah, maksudnya habis dari situ saya sama teman-teman makan beres segala macam. Nah anak-anak tuh kan udah masuk tenda lah, kita masing-masing tuh ada yang tenda bertiga nih. Tenda bertiga tuh yang teman saya tuh yang lumayan religius itu, terus bertiga, terus yang si C ini sama saya berempat. Nah kita kan bercanda-canda tuh bang tuh sama temen kan, temen yang sebelah megang HT satu, terus temen yang satu lagi sama saya tuh di tenda 2 HT1. Kita bisa canda-canda segala macem lah gitu, kayak anak-anak lo ketawa-ketawa malam-malam segala macem. Situ kita masih ngedenger, maksudnya masih ngedenger suara jangkrik, suara alam, iya suara alam gitu kan. Nah tiba-tiba nih buat teman saya satu ada yang sedikit emang rada ini bang, orang yang rada tertutup apa? Bukan, dia tuh apa aja nyablak aja gitu, apa yang dia denger ngomong aja udah gitu kan. Selengan gitu kan. Sedangkan namanya kita di gunung itu ya suatu hal yang emang didengar kalau bisa sih dipendam aja sendiri gitu kan. Kecuali kalau emang udah nggak layak buat dia tahan ya cerita gitu kan. Posisinya kita lagi rame-rame tuh masuk ketawa-ketawa. Ini si bocah ini tuh ngedenger ada yang ngegetok bambu bang. Tok 3 kali kan. Nah, dia langsung ngomong, ada yang ngegetok bambu sih katanya gitu kan. Secara dia langsung anak-anak langsung diam semua. Bareng semuanya bareng ngedenger bang, ada lagi dua kali ketok kan. Itu semua bareng bener. Iya semua bareng tok bareng ngomong, ini apaan nih gitu kan. Ada apaan nih, masa sih ada yang ketok-ketok kayak gituan gitu kan. Ini kan kita lumayan jauh dari pemukiman gitu kan. Kita kan ke sebelah nanya nih, udah nggak usah macam-macam lah, ngomong segala macam-macam gitu, nggak usah aneh-aneh gitu kan. Nah dari situ kan saya bilang bang, tadi kita aja masih dengar bang suara-suara jangkrik, suara alam. Tiba-tiba tuh pas kita semua itu ngedengar suara ketokan, itu tiba-tiba tuh suara tuh langsung gitu, langsung nggak ada sama sekali suara jangkrik bang. Sunyi. Langsung sunyi. Saya sampai ini apaan nih gitu kan. Ada apa namanya, ada apaan gitu kan, tiba-tiba kok nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara apapun gitu kan. Nah udah gitu kan si teman saya yang di sebelah itu yang pinter agama tuh, dia ngomong mendingan kita ini aja berdoa, apa yang kita bisa aja kita berdoa lah, segala ajan, segala ada yang baca Al-Fatihah segala macem. Itu masih itu posisinya masih di dalam tenda bang. Kayak gitu kan. Ya udah nih teman-teman saya tuh yang di tenda sebelah bertiga coba keluar bang. Gitu, bang. Iya. Coba lu jangan pada keluar dulu dah kayak gitu. Katanya kenapa emang bro? Please ini baru jangan keluar kayak gitu. Kalau misalnya lo keluar, kalau emang lo mau keluar sama anak-anak yang di dalam,
gue mohon tapi lu jangan lari, jangan mana-mana, lu tetap di sini dan jangan lari kemanapun gitu. Ya udah, kita berempat juga ikut keluar tuh, jadi bertujuh di luar bang. Itu pengalaman pertama saya ngelihat hal gaib. Macam-macam sih bang, mungkin tapi yang saya lihat tuh hanya dua sosok sih, mungkin anak sama jadi mereka tuh ada di atas bang. Di atas maksudnya? Jadi saya mikirnya gini loh, kok mereka hanya ada di atas sekitar 1 meter di atas, terus sampai di pohon kanan, di pohon kiri, di belakang, itu semua ada bang. Banyak bang, kumpul mereka gitu. Saya mikir juga kan, oh pantesan teman saya yang bisa agama nih dari awal pun dia udah protek sama kita bertujuh pagar gaib itu ya. Saya mikir kok dia nggak bisa ke kita gitu, nggak bisa ke tenda gitu, nggak bisa nyamperin, mereka hanya di atas bang. Kita kaget kan, astagfirullah ini apaan gitu kan, ini apaan. Yaudah kita masuk ke dalam, kita berdoa sekuat apa yang kita bisa. Itu bertujuh semua ngelihat bang itu apa sosok-sosoknya ya macam-macam. Tapi mereka kan ada di pohon, ada yang di atas gitu. Terus kita masuk ke dalam tenda, kita ajan semua, ada yang baca Al-Fatihah. Alhamdulillah tuh sekitar mungkin 15 menit atau 10 sampai 15 menitan tuh tiba-tiba tuh suara jantung tuh ada lagi suara alam gitu. Normal, angin normal semua bang, ada normal kan. Alhamdulillah teman-teman saya yang ini pun alhamdulillah kita selamat malam ini katanya kan. Ya mungkin ini buat pelajaran buat kita kalau di alam yang nggak usah bercanda-canda gitu, yang berlebihan. Karena kita juga kan bertamu, apalagi kita baru pertama kali bang, namanya anak sekolah kan ya, kita nggak begitu paham kan. Di situ juga hikmahnya gitu kan. Alhamdulillah hari itu pun kita langsung coba buat istirahat, dan besoknya pun kita siapkan untuk pulang bang. Yang tadinya kita mau planning mau 2 hari 1 malam itu makanan masih banyak, logistik masih banyak, akhirnya pun kita pulang besoknya. Karena itu tadi, karena yang seharusnya jadi ekstrakurikuler buat pengalaman ya. Tapi pengalamannya tuh ya lumayan gak bisa dilupain, pertama kali pengalaman banget ketemu hal gaib, dapat bonus lebih. Wah itu gokil sih. Ini pas turun itu udah nggak ada pengalaman yang alhamdulillah sih bang, kita aman, kita bangun semua pagi-pagi, kita prepare beres-beres dengan logistik yang masih banyak. Iya masih banyak, kita pulang gitu kan dengan rasa sebenarnya sedikit rasa kecewa sebenarnya, karena ya memang nggak nyampe puncak. Iya nggak nyampe 2 hari 1 malam itu kan, karena kita kan itu untuk memanfaatkan liburan bang. Itu kan. Tapi kita tiba-tiba pengalaman malam seperti itu, ya kita pun sempat berpikir mana apa kita mau lanjut. Iya. Tapi kan berpikir lagi. Iya berpikir lagi ke situ. Nah mungkin ada juga nih sebagian penonton Midnight Story yang bertanya, atau ada juga yang mungkin yang asing dengan nama Gunung Kabayan ini, mungkin bisa nggak abang ngejelasin? Emang sih pas saya awal nanjak itu emang ada makom, tapi katanya itu tuh hanya sebagian badannya. Emang kan kalau zaman dulu tuh kayak apa ya sebutannya, kayak jawara. Jawara tapi yang memang memihak kepada rakyat, dan dia pun punya kelebihan tuh kebal. Aku rawa rontek mungkin ya. Rawa rontek. Ya, tapi kan agar jasadnya itu tidak nyambung lagi, itu harus dipisahkan. Nah, salah satu Kabayan itu salah satu tubuhnya bang. Itu yang saya tahu. Iya. Yang gua dengar apa kayak di film gitu, kan? Iya. Karena kan memang kan identiknya begitu. Iya, kan? Betul. Kabayan. Iya, tapi kan ya mungkin itu karena sekarang tuh kata si Kabayan itu sedikit sosok karakter yang nyeleneh kan. Iya.
Tapi kan kalau mungkin zaman dulu tuh emang ada, tapi jalanannya tuh pada penjajah gitu kan, karena dia kan memihak ke rakyat gitu kan. Jadi seru nih, jadi mungkin ada nanti beberapa versi ya Iya. dari penonton juga nanti seperti apa Iya. versinya tentang Kabayan. Siap. Oke bang, setelah turun masuk sekolah lagi dong. Iya. Nah, bagaimana tuh laporannya ke pihak? Wah, gokil sih. Ya pasti kan guru pun pasti bertanya, kenapa kalian udah pulang? Ini yang harusnya Iya, berdua itu. kita cerita apa adanya aja. Kita nggak sanggup buat menjalan 1 hari lagi di sana gitu. Jadi nilainya A+. Iya, gitulah pengalamannya. Oke, terima kasih nih bang. Siap. Siapa tadi? Bang Iqbal, Bang Iqbal ya, yang dari Bogor nih, Siap, Bang. tentang cerita Gunung Kabayan. Kabayan sih. Yang memang mungkin itu gunung memang bukan untuk jalur pendakian kan? Bukan sih, sebenarnya hanya untuk camp sih mungkin ya. Camp kayak gitu Iya. ya, yang campground. Campground gitu. Oke, terima kasih bang Iqbal. Siap. Oke deh, buat semuanya itu dia tadi keseruan kisah nyata dari Bang Iqbal tentang mendapatkan mata pelajaran ekstrakurikuler baru, yaitu tentang alam. Tapi sayangnya yang harusnya 2 hari jadi dimajukan menjadi 1 hari karena mengalami gangguan gaib. Oke deh, sekali lagi next keseruan cerita-cerita narasumber yang akan kami datangkan dari berbagai kalangan. Dan mungkin ada yang bertanya, mungkin ini hanya skenario. Ingat bahwa channel Midnight Story tanpa ada rekayasa, tanpa skenario. Jadi ini real kisah nyata yang dialami dari berbagai narasumber yang kami datangkan. Begitu. Oke. Sekian dulu gua Do dan juga narasumber itu Bang Iqbal dan juga Signal Crew pamit undur diri. Dan ingat, alam gaib itu nyata.